podcast seru PD Gunadarma. Yeay. Ya, aku Elvira. Aku Rifka. Ya, kali ini kita bakal sharing sesuatu hal yang sebenarnya simple ya, tapi terkadang kita nggak sadar kalau emang ini tuh bakal terus kita alami sepanjang kita masih hidup. Ya, apa itu tentang jatuh dan Bangun. ya, tentang jatuh dan bangun. Ya, mungkin dari kecil pasti kita sudah mengalami ini ya. Kayak contoh kita belajar berjalan aja gitu kan. Itu kan kita pasti ada ngalamin jatuh dulu, bangun, sampai kayak kita benar-benar bisa berjalan gitu ya kan. Melangkah dulu, nggak bisa langsung kayak jalan langsung lari. Bahkan nggak bisa gitu. Kayak untuk tengkurap, merangkak aja gitu, kita benar-benar belajar ternyata di situ ya, saat kita belum mengerti apa-apa gitu. Ternyata kita sudah ada di dalam proses itu. Betul. Gitu. Jadi kita mau sharing, semoga teman-teman bisa lihat ini sampai selesai ya gitu, karena mungkin banyak yang akan kita sharingkan, tapi semoga teman-teman bisa stay karena kita berharap ini juga benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman. Betul. Ya, Rifka, Ya. mau bicara tentang jatuh dan bangun ya, pasti banyak ya kan yang dialamin gitu, tapi momen-momen mana sih yang paling kamu ingat proses kejatuhan dan kebangunan kamu? Kejatuhan dan kebangunan ini kayak apa ya? Ya, momen dimana kamu tuh ngerasa benar-benar terpuruk banget, kayak susah banget untuk bisa semangat lagi. Ada nggak sih gitu momen-momen tertentu gitu, atau momen apa? Kalau ditanya ada, pasti ada ya. Kalau maksudnya banyak lah gitu. Kalau kita ceritain semua panjang nih podcast kita. Jam-jam. Cuma kita kan ambil yang momen yang paling kita paling terpuruk gitu ya. Kalau aku itu pada saat momen setelah aku lulus SMA, ya kan. Ya setelah lulus SMA kita mau apa sih ya, kalau kebanyakan orang banyak kan kayak pengen lanjut Itu paling diinget ya? Paling sampai sekarang. Paling banget diinget karena kayak menentukan titik awal lagi Iya, gitu loh, iya, kan. iya. Kayak takut salah ambil langkah Iya, gitu. Jadi benar-benar kayak dipersiapkan dengan baik gitu kan. Ya di situ titik terpuruk aku. Kenapa gitu kan? Kenapa itu jadi titik terpuruk aku gitu? Ya banyak hal lah yang terjadi gitu. Salah satunya contohnya aku bisa bilang aku ikut ujian PTN mandiri, SBMPTN gitu ya. Aku ikut bimbingan gitu ya, sampai ya kita ambil lah bimbingan yang menurut orang kadang tuh sampai menghabiskan banyak biaya gitu ya. Kita sampai support itu, orang tua sampai support itu gitu ya. Tapi ya hanya hasilnya gitu ya, aku nggak lulus juga gitu kan ya. Tapi dibalik dari cerita itu, sebelum aku coba-coba gitu kan, maksudnya untuk ujian mandiri dan segala macamnya gitu ya, ini momen yang menurut aku sangat terpuruk gitu ya. Jadi ya mama aku itu kan kerja ya, maksudnya kerja di salah satu perusahaan kelapa sawit gitu. Iya. Jadi biasanya sih nggak hanya di perusahaan kelapa sawit doang sih, pasti ada perusahaan-perusahaan lain gitu yang ngadain kayak program beasiswa gitu loh. Iya. Ya kan. Jadi ya udah, papaku tahu dan akhirnya ditawarin kan ke aku gitu. Aku ingat banget ya, papaku pergi kayak ke kantor gitu lah pokoknya ya, beserta dengan teman-temannya kayak melihat hasil kelulusannya lah gitu kan ya, gitu ya, terpampang nyata gitu ya. Maksudnya nama anaknya nggak ada gitu ya, nama aku nggak ada gitu loh. Jadi ya aku tahu pasti papaku sangat terpukul, sangat bisa dibilang malu juga gitu ya. Kenapa, dan dia pasti bertanya-tanya kenapa aku tuh nggak lulus gitu. Sampai pada akhirnya ya udah, aku tahu banget pada saat itu ya, pasti kita tahu kan gimana kalau keadaan kita lagi nggak baik atau apa gitu, kita bisa ngelihat situasi dan raut seseorang gitu ya kan. Ya udah, akhirnya papaku pulang ke rumah dan akhirnya aku dipanggil. Aku udah deg-degan sebenarnya kan, kayaknya emang aku nggak lulus deh kayak gitu. Aku udah punya firasat seperti itu. Akhirnya udah aku kasih tahu kalau aku nggak lulus gitu. Ya pasti dia marah banget lah pada saat itu gitu kan, untuk hal yang seperti itu gitu loh. Malu banget
seakan-akan kan maksudnya apa-apa yang kayak jemput bola gitu kan, tapi ngeliat anaknya nggak lulus itu sangat memukul hatinya gitu. Dan pada saat itu aku berani untuk ungkapin gitu, maksudnya aku berani untuk Tapi sebetulnya itu adalah kerinduan kamu juga, maksudnya kayak harapan kamu juga nggak sih untuk masuk di sana, atau cuma karena ya emang orang tua gitu? Sebenarnya sih nggak kerinduan juga sih, karena ya aku emang cita-cita aku kan bukan apa namanya, bukan di situ gitu kan. Ada cita-cita lain gitu ya. Apakah itu? Ya cita-cita aku tuh dari kecil sebenarnya tuh pengen jadi dokter. Ya, Itu jadi yang dokter. benar-benar pengennya kamu ya? Iya, pengennya aku gitu. Sampai kenapa aku bisa ikut gitu kan, karena aku mikirnya oh iya nanti kalau aku bisa lulus, aku kuliah, ya aku bisa langsung kerja gitu. Aku mikir ya aku bisa hidupin gitu adik-adikku gitu, biayanya segala macam gitu kan. Aku nggak ngerepotin lagi orang tuaku kayak gitu maksudnya. Dan pada saat itu juga aku belum menemukan nih tujuan aku untuk kuliah tuh apa sebenarnya gitu. Jadi kayak aku masih kayak diambang dengan ya arus itu, ya udah kesini Iya, gitu. jadi kayak ya udahlah ikut aja lah. Iya gitu, ya udah orang tua seneng gitu ya kan? iya betul. Karena ya dulu tuh ya gimana ya, asal ngelihat orang tua seneng tuh ya kita Ya, udah kita udah bisa seneng banget ya kan itu. Ya sampai akhirnya suatu momen tuh, keadaan itu ya aku berani ngungkapin gitu. Aku juga marah sama diriku sendiri gitu kan, ngerasa bersalah banget gitu kan, sampai aku hopeless, stres gitu ya. Dan aku bilang ke mereka gitu, terserah ya mama sama papa aku aja gitu untuk studiku ke depannya gitu. Kalau aku mau kuliah ya silahkan, kalau enggak ya enggak gitu. Karena aku udah di titik itu sebenarnya, jadi aku kayak ya udah gitu, aku ikutin aja lah apa mau kalian kayak gitu. Karena aku udah saking merasa malu juga ya, merasa malu dan enggak jadi kebanggaan untuk orang tua. Iya, jadi akhirnya aku lihat tuh momen di situ, aku nangis ya. Terus aku kayak ngerasa gitu ya, papaku kayak bersalah juga gitu kan. Kayak ngerasa bersalah. Iya, udah marah-marah gitu kan. Ya dia juga nangis, aku ingat banget dia nangis sih pada saat itu gitu kan. Tapi sampai akhirnya tuh aku menyadari gitu, karena kita ya satu keluarga itu kadang ya bukan kadang sih, kita bukan keluarga yang cukup terbuka gitu. Jadi emang benar-benar kita kadang tuh suka mendem sendiri gitu kan. Sampai ya kadang kalau kita mendem puncaknya gitu kan sangat-sangat ya berbahaya kalau kita tiba-tiba mendem ya. Makanya kita segala sesuatunya kalau ya ada sesuatu yang gak enak emang kita harus kita sampaikan gitu kan. Jadi udah akhirnya papaku ya kayak apa ya, kayak bujuk aku lagi. Tapi aku bukan langsung kayak oke gue mau kuliah, nggak langsung kayak gitu. Ya ada prosesnya lagi. Ada prosesnya lagi. Ya mama papaku kayak bujuk gitu ya udah gitu segala macam gitu ya. Pokoknya segala usaha untuk menenangkan hatiku gitu ya pada saat itu. Ya, tapi aku nggak memutuskan aku kayak oke gue kuliah untuk bangkit lagi tuh aku belum sampai situ sih sebenarnya kalau aku ya. Nah itu untuk cerita aku nih sebenarnya tuh di pengalaman terpuruk aku gitu kan. Nah, itu dari sudut aku nih. Jadi kalau untuk dari Alvira gimana pengalaman yang benar-benar buat kamu tuh ya di titik paling down lah gitu? Sebenarnya kalau untuk kayak downnya itu sih dari aku kecil ya, aku udah ngalamin banget karena kan aku udah ditinggal orang tua dari kecil ya, orang tua kandung. Kemudian aku harus seperti diasuh gitu ya, bukan sepertinya tuh kayak seperti dioper gitu ya ke keluarga lain, keluarga yang berbeda gitu kan. Aku anak satu-satunya gitu kan. Dan di situ gitu aku ngerasa terpuruk karena aku ngerasa juga aku tidak mendapat kasih sayang, tidak mendapat perlindungan, gimana sih ditinggal kedua orang tua dari kecil gitu kan. Jadi sebenarnya udah berawal dari sana gitu kan. Kalau kayak masih kecil ya, masih sekitar ya umur 6 tahun lah gitu, itu kan kayak ya udah mau gimana lagi jadi kayak mengekspresikannya tuh bingung ya mau gimana gitu ya. Tapi ini cuma bisa sedih yang hampa gitu. Jadi ya udah gitu menjalani. Nah sampai sebenarnya sama juga nih kayak kamu Oh iya. sampai
sampai ya kan pasti ya 12 tahun lah ya sekolah gitu Ah. dari bangku TK sampai SMA, kemudian kayak memang gitu ya, mungkin banyak juga dari teman-teman yang ngalamin ya Iya. gitu, titik dimana karena kan mungkin masih ada juga mungkin yang galau ya, atau masih ngerasa kayaknya gue jalanin jurusan ini tuh ya cuma karena kemauan orang tua Iya. atau apapun itu ya gitu, karena memang apa ya, ibaratnya tuh masuk bangku kuliah itu kan menentukan nanti kita akan kerja juga gimana. Iya, Jadi betul. mungkin jadi nggak heran sih memang banyak orang yang benar-benar sangat benar-benar memperhitungkan gitu loh ketika memang mereka akan masuk bangku kuliah, dan memang benar itu titik peralihannya gitu kan. Jadi ya sama sih, kalau aku sih masuk aku jurusan teknik industri sekarang di Gunadarma. Nah sebenarnya jurusan teknik industri ini adalah jurusan yang memang aku kejar. Selain waktu itu aku sebenarnya ngejar pengen masuk ke sekolah kedinasan gitu kan. Nah dan orang tua aku dukung gitu, bedanya tuh dukung, maksudnya mereka tuh ya udah gitu, dan ya mencoba berbagai tes sama kayak kamu, Iya. mencoba tes seleksi ini sampai 10 kali, bahkan sampai kayak karena udah nggak dapet nih di jurusan teknik industri di universitas yang ya favorit menurut banyak orang gitu kan, ya kemudian akhirnya ya udahlah yang mana aja yang penting tidak masuk universitas swasta gitu, karena kan maksudnya ya universitas swasta pasti terkenal lebih banyak juga kan biaya yang Iya, dikeluarkan betul. gitu. Jadi nggak pengen membebani orang tua gitu ya, sampai ya udah nggak jurusan teknik industri pun it's okay lah gitu. Ya itu sih, sampai di mana udah sampai 10 kali nyoba pun sampai di terakhir itu selalu mendapatkan kata maaf agak merah ya, dan ini tidak diterima gitu ya, yang udah berapa sampai jalur terakhir pun diikutin enggak. Jadi itu juga termasuk masa terpuruk sih, karena apalagi kalau misalnya ya keluarga terdekat kita gitu ya membandingkan kita dengan ya mereka nih udah dapet gitu lah, itu mungkin kita sekalipun kita pendem ya gitu, sekalipun kita nggak ekspresikan gitu kesedihan kita gimana, kita jadi semakin merasa gagal gitu loh, semakin ngerasa oh gue tuh udah ya nggak ada harapan, saya udah kayak hopeless gitu gitu. Itu sih ya, kurang lebihnya sama lah gitu, titik yang paling aku inget aku benar-benar down itu juga di sana gitu, titik itu. Oke. Ya jadi dari yang udah kamu ceritain tuh tadi, masa-masa terpuruk, kamu bisa ngerasa hilang harapan gitu ya, sulit banget gitu ya untuk bisa happy lagi gitu. Terus akhirnya gimana sih sampai kamu tuh bisa gitu bangkit dari keterpurukan kamu, bisa up lagi sampai sekarang, itu gimana? Iya, sebenarnya itu nggak mudah ya, prosesnya panjang sebenarnya. Bahkan ketika aku pun udah masuk di Gunadarma, udah nginjekin kaki gitu ya di Gunadarma, aku bukan yang langsung wow aku nyambut gitu kan, masa depan aku udah kayak udah ini banget, wah kayak cerah banget gitu kan. Maksudnya ya aku masih berada dalam titik yang namanya mungkin nggak seperti yang semulanya gitu ya, stres banget gitu, tapi kayak lebih ya udah ngejalanin aja gitu kan, tapi kayak masih ya ambang-ambang aja gitu, kayak nggak ada tujuan sama sekali, sampai titik dimana aku bisa bangkit lagi, dimana aku bisa sampai apa ya, aku temukan tujuanku di Gunadarma gitu. Ya itu aku kenal komunitas kerohanian gitu ya di kampus ini, PD Gunadarma. It's our home. Ya PD Gunadarma ya, sangat bersyukur gitu loh, maksudnya aku ya Tuhan pilih gitu ya, Tuhan panggil gitu untuk masuk ke dalam Komunitas ini. Iya, dalam masuk ke dalam komunitas ini, sampai yang ya bisa dibilang itu memulihkan aku dari setiap keterpurukan yang sudah terjadi di sebelumnya gitu. Dengan cara ya gimana, maksudnya aku di awal-awal ya kayak aktif ikut ibadah gitu ya, ikut komsel dan lain-lainnya. Sebenarnya itu adalah kegiatan yang membangun ya kan? Tapi aku temukan satu alasan gitu ya, aku ketemu lagi sama pribadinya Tuhan gitu, yang memulihkan aku, yang membuat aku bangkit lagi, yang membuat aku semangat lagi gitu ya, itu ketemu lagi sama Tuhan gitu kan. Ya gimana caranya ketemu sama Tuhan gitu kan, ya Tuhan pakai aku masuk ke PD Gunadarma gitu jadi kan, benar-benar PD Gunadarma itu jadi alat ya. Iya gitu. Jadi jalannya aku gitu kan, Iya. maksudnya untuk ketemu sama Tuhan lagi gitu, maksudnya aku adalah untuk berserah lagi sama Tuhan, untuk tahu lagi gitu. Jadi ketika aku udah
mengalaminya, ketika aku udah tahu gitu ya cintanya, kasihnya gitu, itu yang membuat aku titik dimana aku nggak bertanya-tanya lagi gitu. Udah nggak fokus why kenapa Iya. gitu kan, Kenapa di aku sini kenapa aku harus di Dharma, kenapa aku pokoknya kenapa deh, pertanyaannya kayak gitu kan. Ya itu sampai ya aku menemukan jawaban tuh, nggak menemukan, maksudnya nggak usah bertanya-tanya lagi gitu. Ya Tuhan bilang gitu kan, maksudnya setiap rencananya itu kan selalu indah lah, selalu yang damai sejahtera buat setiap anak-anaknya gitu kan. Dan aku percaya, dan ketika aku sudah mengalami pribadinya, ketemu lagi nih sama Sang Pencipta, sama hubungan aku sih sebenarnya sama Tuhan gitu, kayak kembali dipulihkan lagi gitu kan, sehingga aku jadinya pandangan pola pikir aku jadinya berubah gitu kan, yang membuat aku kayaknya jadi semakin bergairah lagi kalau ngejalani kuliah gitu kan. Kayak udah nggak bertanya kenapa harus di Gunadarma, apalagi aku jurusan akuntansi yang benar-benar basic yang nggak ada ya. Tapi aku bersyukur banget gitu ya, bisa ya sampai sekarang udah mau lulus gitu ya, Tuhan tetap sertai gitu loh kan. Siapa sangka gitu ya, yang dulunya menolak dan ketemu sama pribadi sama Tuhan gitu kan, bangkit lagi sampai sekarang pun Tuhan tetap sertai gitu. Dan aku tahu gitu, dimanapun aku ditetapkan gitu kan, rencana Tuhan itu selalu baik gitu. Selalu baik, nggak pernah gagal. Ya seperti ini quotes kita nih. Iya, Allah turut bekerja. Iya, turut bekerja dimanapun aku berada gitu kan. Sekalipun mungkin ya entah aku di mana-mana gitu ya, maksudnya entah di universitas mana gitu ya, Tuhan maunya aku di Gunadarma gitu. Kenal PD, sehingga aku banyak kerohanian aku dibangun lagi. Yang tadinya aku nggak tahu, aku tahu. Yang tadinya aku biasa-biasa aja gitu ya, tentang contohnya gimana ya berbicara tentang pelayanan segala macem gitu ya, semakin diasah lagi gitu ya. Itulah makanya Tuhan bisa pakai apa aja ya kan, alatnya apa aja lah gitu untuk membantu kita. Itu sih yang membuat aku untuk bangkit lagi sebenarnya gitu. Jadi ya sebegitu berharganya gitu pribadinya Tuhan ini. Jadi di ibadah raya Jumat yang lalu tentang hati yang haus dan lapar, nih teman-teman kalau misalnya belum ini bisa lihat lagi ya gitu di YouTube ini gitu, channel YouTube ini. Kalau setiap manusia itu diciptakan Tuhan itu ada satu ruang yang kosong gitu kan, yang hampa, yang itu tuh kayak menggiring kita gitu. Pokoknya aku ingatnya kurang lebih intinya begitu ya. Dan ya itu yang dinamakan dengan hati nurani gitu. Dan memang gitu ya, satu-satu pribadi yang benar-benar bisa memuaskan itu yaitu cuma Tuhan gitu. Karena ya orang yang mungkin kita kira udah sangat menyayangi kita, misalnya contoh dengan keluarga kita, orang tua kita, itu tuh benar-benar terbatas gitu, bahkan pacar kita gitu. Karena kita masih sama-sama manusia gitu. Makanya cuma Tuhan, pribadi yang sempurna itu gitu kan, yang benar-benar bisa membuat kita tuh full gitu. Kita benar-benar merasa puas yang nggak pernah bisa kita dapatkan dengan kepuasan sejati gitu. Kepuasan yang benar sejati, bukan yang semu, bukan yang sementara gitu. Dan ya itu sama gitu ya tadi, kalau cara kita seperti itu ya itu juga yang benar-benar dialami aku. Dan bukan tentang PD Gunadarmanya, bukan. Jadi sebenarnya ya aku jadi ingat ya, waktu itu ada teman aku gitu ya, dia memang dari kampus lain gitu kan, dan dia bilang coba aku dulu tuh masuk Gunadarma aja ya gitu. Terus aku bilang oh enggak gitu, bukan tentang Gunadarmanya, tapi dimanapun kamu berada, dimanapun kamu ditempatkan ya, itu yang terpenting adalah kamu menangkap apa sih tujuannya Tuhan. Makanya saat kita benar-benar ketemu dengan pribadinya Tuhan itu ya, yang benar-benar rasanya benar-benar memenuhi setiap ruang kosong, ruang hampa di hati kita gitu, itu kita nggak fokus lagi. Fokus kita tuh udah bukan lagi tentang mempertanyakan kenapa sih Tuhan gitu, kenapa harus di Gunadarma, kenapa yang tadinya aku pengen jadi dokter kok jauh banget jadi ke akuntansi gitu ya kan.
dan lain-lain lah yang bisa kita pertanyakan. Kita nggak jadi fokus ke situ, tapi karena kita sudah masuk di dalam kasihnya Tuhan itu gitu ya, kita benar-benar ketemu kayak benar-benar full joy gitu ya, kita bisa benar-benar rasain damai sejahtera yang luar biasa. Itu yang membuat kita tuh jadi jadi juga ikut ingin gitu balas cintanya Tuhan, sekalipun sampai kapanpun kita kayaknya nggak bisa benar-benar balas ya, tapi benar-benar ada hasrat gitu untuk kita, oke, aku juga mengasihi Tuhan, I love you Jesus gitu ya. Jadi kayak yang terpenting adalah kita tangkap gitu ya rencananya Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Itu ya titik dimana aku dan Rifa bisa sama-sama bangkit kembali gitu saat ya kita dipertemukan, bahkan kita dipertemukan juga di sini gitu kan, di dalam wadah ini. Sama sekali bukan ingin promosi ini ya, karena wadah ini cuma alatnya Tuhan gitu ya, tapi ya bukan lagi tentang keinginan kita gitu ya, apapun itu. Kita mungkin bisa punya banyak keinginan dan sometimes kita bisa jadi kecewa karena keinginan yang kita buat sendiri dan tidak sesuai dengan realita kita gitu kan. Bukan lagi tentang semuanya itu, tetapi tentang rencana Tuhan yang selalu baik. Rencananya Tuhan tuh yang sudah pasti gak pernah gagal sebenarnya dalam hidup kita gitu ya. Betul gitu. Jadi semuanya udah berbicara tentang itu lagi. Nah jadi kalau bisa kita gali lagi nih ya, Rif, sebenarnya apa sih yang membuat kita tuh bisa down gitu? Apa sih faktor-faktor yang dari tadi ya, kalau kita mesti belajar ya untuk mengenal diri kita, belajar dari apa yang udah kita alami, supaya kedepannya itu kita bisa lebih tahu gitu strateginya gimana ya sih. Karena bukan berarti tadi ya kita udah sama-sama ketemu Tuhan itu bukan berarti tanpa masalah lagi gitu, karena ya itu ya tadi yang udah kita sharingin di awal, selama kita masih hidup gitu ya, nggak mungkin kita nggak ngalamin yang namanya jatuh bangunnya kita gitu, karena kita masih hidup gitu, kita masih ada di dunia ini, kita masih ada di dalam pertandingan iman kita gitu. Kalau kata firman Tuhan, kita memang benar-benar bertanding ya gitu. Jadi ternyata apa ya yang membuat kita tuh bisa cepat ngerasa down gitu, atau bahkan downnya itu bisa benar-benar lama gitu. Kalau kita udah tahu strateginya ya, sekalipun kita jatuh bangun gitu, tapi itu nggak akan bertahan lama ya kan gitu. Sekali memang ada gitu, setelah kita tahu kita bisa bangkit gitu ya, itu bukan berarti kita kedepannya nggak pernah jatuh bangun lagi gitu. Tapi yang membedakan itu adalah kita nggak lama-lama lagi gitu dalam jatuh gitu, dalam posisi down gitu ya. Kita jadi mengenal diri. Kita juga lebih mengenal diri kita gitu. Jadi kalau tadi kita cerita ya, kita sharing dari aku bisa simpulin yang pertama itu adalah kenapa kita bisa down, karena kita lebih menganggap berharga apa kata orang dibanding apa katanya Tuhan gitu. Jadi singkatnya kayak kita ini kali ya, kayak membandingkan diri kita dengan orang-orang di luar sana gitu. Jadi seperti hidup kita ini ya apa yang orang-orang katakan. Padahal sebenarnya kalau Tuhan kalau misalnya mau ngikutin apa kata orang itu kan nggak pernah ada habisnya ya. Selalu aja ada yang ininya gitu kan. Bahkan kita kayaknya udah benar-benar ngelakuin yang terbaik pun gitu ya kan, ya itu memang nggak pernah bisa memuaskan orang gitu. Makanya penting banget sih kita tahu kepada siapa kita pertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Dan gitu, jadi selama kita tahu gitu ya Tuhan berkenan gitu ya, just do it gitu. Karena segala sesuatu juga pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung ya kan. Sebenarnya ya kita bebas memilih gitu, kita punya pilihan masing-masing atas setiap apa yang kita jalani, tapi jangan lupa ada konsekuensi yang harus kita tanggung dari setiap pilihan kita gitu. Gitu sih. Yang pertama ya kita lebih itu tadi ya, benar-benar down karena kita terus pusingin gitu ya apa kata orang, terus pengennya nyenengin orang gitu ya. Nggak ada yang salah, tapi kalau misalnya kita menyenangkan semua orang dan membuat kita malah jadi down, kita nggak jadi joy, damai, sejahtera, itu berarti ke arah positif atau negatif kan kita tahu maksudnya kemana itu. Benar, itu ya pasti ya sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Dan kalaupun kita terlihat membahagiakan orang lain, ya itu sebenarnya nggak benar-benar membahagiakan, karena jadinya toxic juga dari hidup kita, jadinya toxic juga
kan. Jadi ya makanya ya penting banget sih emang kita yang ngalamin dulu gitu damai sejahtera itu, sukacita itu, kepuasan itu, kebahagiaan sejati itu. Dan itu sih sebenarnya tanpa kita buat atau gimana kalau kita udah ngalamin dari dalam, itu pasti natural keluarnya pun akan selalu seperti itu. Iya betul. Dan pasti apa ya, nggak berubah cuma karena kita disakiti gitu kan, kita dikecewakan, sekalipun ada prosesnya sampai di tahap ini gitu, belajar tetap mengasihi, belajar kayak awal-awal ketemu Tuhan juga sedikit cerita gitu kan, banyak hal yang aku alami lah di keluarga aku gitu kan, banyak terlalu rohani banget atau terlalu apalah itu gitu ya. Iya. Terlalu banget ya, sempat dibilang terlalu fanatik gitu ya. Tapi yang balik lagi yang benar-benar menguatkan itu adalah saat ya pribadinya Tuhan itu yang terus kasih penghidupan gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah saat kita terlalu menganggap berharga omongan orang daripada kata Tuhan. Terus apalagi ya? Fokus ke diri sendiri. Ya nggak sih, ngerasa nggak sih kalau misalnya kita benar-benar cuma fokusnya ke diri sendiri aja, fokusnya ke kita aja, itu pasti kita akan sulit deh untuk melihat lingkupan yang lebih luas lagi, ya nggak sih? Iya, tadi yang sama juga sebenarnya kan tuh kayak berkaitan gitu kan di poin yang pertama gitu kan, kayak memandang jadi kita nggak berharga. Kalau yang poin kedua tentang fokus ke diri sendiri gitu kan, ya bisa juga kita tuh kayak mandang ternyata tuh kita suka bandingin orang dengan mungkin orang yang di atas kita contohnya, orang-orang yang mungkin kita anggap tuh seperfect itu gitu. Jadi kita tuh yang kayak aku bilang dan kita bahas itu tadi kan, jadinya hidup kita ya ditentukan apa kata orang yang nggak habis-habisnya gitu. Tapi ya coba kalau kita tarik ulur lagi gitu ya, maksudnya kita lihat lagi gitu, banyak saudara-saudara gitu ya, maksudnya banyak teman-teman kita juga yang nggak seberuntung kita bisa, maksudnya contoh dalam hal studi yang kita bisa kuliah sampai sekarang juga gitu kan. Jadinya yang membuat kita tuh ya semakin ada ya targetnya itu yang omongan dari manusia, sedangkan ya kita belum melihat aja lagi orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Jadinya fokus terhadap diri sendiri itu ya benar juga nggak ada habis-habisnya gitu. Ya balik aja nanti ke titik itu aja terus gitu kan. Kalau udah fokus sama diri sendiri mungkin bisa jadi itu kesenangan yang apa ya, yang nggak sejati yang tadi kamu mau jelaskan gitu. Mungkin kita bisa senang gitu dalam waktu yang mungkin ada beberapa waktu gitu lah ya. Iya gitu. Tapi itu enggak. Tapi yang kayak Alvira tadi jelasin gitu kan, ya kepuasan sejati itu ya itu saat kita emang benar-benar tahu pribadinya, terus mau melibatkan dia juga gitu. Apalagi berbicara tentang jatuh dan bangun ya gitu. Bukan tentang kita jatuh bangun gitu, tapi aku suka gitu kan sama prosesnya. Ada kan kata-kata yang Tuhan cinta sama proses gitu. Bahkan ya itu tadi yang kayak Alvira bilang juga, kalau bayi kan nggak mungkin bisa langsung lari, harus merangkak dulu, jalannya tertatih dulu. Itu juga dengan kita, ya. Sekali kita harus nangis dulu, ya kan. Ya begitulah gitu. Karakter kita tuh yang semakin Tuhan apa ya pertajam, semakin Tuhan kikis lagi. Iya makanya, begitu tadi aku juga jadi inget sih, kayak Tuhan menciptakan bumi ini, dunia ini juga kan nggak langsung semua dari pertama, dari kedua, itu kan kayak Tuhan juga ingetin gitu betapa dia juga suka akan setiap proses. Dan ingat lagi gitu kisah-kisah di mana Tuhan itu membuat mujizat, ya kan? Nih yang lulus sekolah minggu gitu ya pasti tahu gitu kisah di mana Tuhan membuat mujizat pertama, air menjadi anggur, yang buta bisa melihat, wanita 12 tahun pendarahan. Itu berapa lama sih Tuhan bisa ubahkan itu coba dalam sekejap kan, gitu kan, coba dalam waktu yang sangat singkat gitu dia bisa
membuat setiap mujizat itu. Dan sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya tadi ya Rifka pengen jadi dokter, aku pengen masuk di jurusan teknik industri yang sesuai dengan universitas yang aku pinginkan juga bisa sebetulnya. Bisa banget. Bisa banget, orang dia yang maha kuasa. Iya, Tuhan yang berkuasa. Iya, gitu Tuhan kan. yang benar-benar berkuasa gitu ya, bisa banget gitu, celing gitu ya, sesuai gitu dengan keinginan kita. Tapi kenapa sih kita memang kadang dihadapkan dengan posisi dimana kita ya terpuruk, kita merasa kayaknya lemah, nggak berdaya. Justru di saat itulah gitu, Iya. dia kita bisa melihat kalau memang kita nggak bisa ya tanpa Tuhan. Coba seandainya kita berimajinasi gitu ya, kalau Tuhan tuh selalu ikutin apa yang kita mau, mungkin ya udah kita nggak terbentuk, mungkin kita kayak robot aja gitu ya, yang kayak ya udah menjalankan kehidupan kita gitu ya, kayak diprogram terus ya berjalan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan nggak mau gitu kayak gitu, karena Tuhan juga lebih menginginkan kedewasaan karakter kita. Iya. Gitu, karena kayak harta kita gitu ya, apa yang kita punya, mungkin jabatan kita nanti ketika kita lulus, gelar kita itu ya mungkin bisa membuat kita tuh nanti bisa bekerja, punya pekerjaan yang bagus ya gitu ya, dan itu tuh bisa sewaktu-waktu bisa dicuri, bisa hilang. Tapi apa yang dibentuk secara karakter kita itu nggak akan pernah bisa, karena itu melekat di dalam diri kita. Makanya prosesnya itu jauh lebih lama gitu ya kan, dibanding saat ya apa yang kita ingin itu tercapai. Betul. Gitu ya nggak sih, kayak Tuhan Yesus yang sama murid-muridnya di angin yang ribut waktu itu kan gitu, murid-muridnya bilang apa kamu nggak peduli, kita hampir binasa. Masih mempertanyakan. Iya, masih mempertanyakan, mereka sama-sama Tuhan loh. Itu ibarat ada bapak sama anak gitu kan, ya maksudnya masih mempertanyakan gitu. Iya, benar. Betapa sungguh Yesus saat pasti sedih banget ya. Iya, benar sih, kayak kenapa kamu nggak percaya gitu. Iya. Aku juga mungkin kalau membayangkan ada di masa itu ya, apakah aku juga Bisa, begitu, iya, bisa aja gitu. gitu begitu. Karena ya memang kadang tuh ya, kalau kita lagi dihadapkan masalah, sama kayak murid-muridnya ini dihadapkan dengan masalah gitu, kita jadi lupa kalau kita tuh punya Tuhan yang berkuasa, yang mengendalikan kehidupan kita, yang pegang kontrol kehidupan kita gitu sebetulnya. Gitu, sekalipun dia tetap kasih kehendak bebasnya sama kita gitu, tapi sebetulnya dia juga ingin gitu benar-benar terlibat gitu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebegitu dia tuh sangat mencintai kita, itu sih yang selalu sebenarnya menjadi penghiburan yang sejati gitu loh buat kita. Iya, betul. Gitu ya, balik lagi gitu kan, muridnya jadi gak percaya ya kadang gitu ya, kadang saat kita dihadapkan dengan apa yang berlawanan dengan ekspektasi kita gitu kan, kita jadi kayak hopeless, kita rasanya udah kayak udahlah mati aja gitu kan. Ya gitu, sama gitu ya sama murid-muridnya waktu itu. Bahkan ya Yesus sendiri aja gitu ya, yang adalah Tuhan gitu ya, pernah ngerasain namanya dia dikhianati gitu kan. Ya gitu, prosesnya lama sekali gitu untuk benar-benar ya sampai disalib pun masih ada gitu muridnya yang menyangkal dia. Iya, Gitu, betul. sebegitunya gitu. Yesus pengen terus membentuk, dia mengajar gitu murid-muridnya. Lama kan, nggak di dalam sehari, nggak di dalam berjam-jam, untuk dia benar-benar membentuk karakter muridnya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian akhirnya Simon Petrus ini yang menyangkal Tuhan Yesus ini akhirnya ya dia benar-benar dipakai gitu sama Tuhan sebagai alatnya gitu kan. Dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat gitu kan. Itu tuh prosesnya luar biasa ya, dari Tuhan Yesus ada gitu ya kan di bumi sampai dia naik ke sorga gitu kan, sebegitu lamanya. Tapi ya itu tinggal diam gitu. Makanya kita sering dihadapkan dengan jatuh bangun gitu. Makanya sebenarnya ya kita perlu kenali saat kita lagi jatuh kenapa ya gitu, banyak hal, dan nggak bisa tanpa Tuhan. Untuk kenal sama diri kita sendiri aja, bahkan untuk kenal pribadinya Tuhan yang luar biasa itu aja gitu ya, nggak bisa tanpa Tuhan. Nggak bisa. Kita bisa ketemu Tuhan itu aja pun, sekalipun ada bagian kita untuk taat dan menyerahkan hidup kita, tapi percayalah itu pun semuanya dari Tuhan ya. Gitu. Nggak ada satu pun nggak dari Tuhan gitu. Iya. Kalau kita sadar, sebenarnya kalau kita relating gitu ya sama kehidupan kita gitu, banyak banget sebenarnya gitu. Iya, benar. Kadang kita diuji gitu, kadang kita benar-benar maksudnya diuji seberapa benar-benar kita menyerahkan
hidup kita atau seberapa kita percaya gitu ya. Sekalipun kadang kita mungkin berpelayanan segala macam, iya nggak menjamin. iya emang nggak menjamin, sangat-sangat nggak menjamin. Iya. Cuman ya itulah, maksudnya kasihnya tuh luar biasa Iya, gitu, benar. nggak terhingga, nggak terukur. Iya nggak terbatas, makanya itu kita nih yang terbatas ini butuh kasihnya yang Iya. yang tidak terbatas itu gitu, yang benar-benar melingkupi itu benar-benar kan mengambil seluruhnya Iya. gitu, menaungi kita, sehingga ya itu yang terus kayak mengingatkan kita lagi gitu. Karena kalau kita benar-benar nggak terus melibatkan dia gitu ya, kita nggak terus mau untuk membangun kasih kita sama Tuhan setiap hari, kita pasti akan ya nggak berarti gitu momen-momen ketemu Tuhan itu nggak akan jadi berarti kalau kita nggak mau terus diperbarui setiap hari, nggak mau terus dipertajam. Iya. Gitu. Jadi memang tetap ada bagiannya kita, ada juga bagiannya Tuhan, tapi tetap ingat kalau semuanya itu adalah hanya karena anugerahnya Tuhan, sehingga kita nggak jadi sombong ya. Iya. Bahkan kita diselamatkan aja bukan karena perbuatan baik kita kan, Iya. gitu, tapi karena iman. Siapa kita gitu Iya, sih ya. benar. Kalau kita mau tanya siapa kita Iya. sih, Tuhan Yesus mau banget gitu Benar. ya, untuk rela dikali gitu untuk kita yang tiap ini kadang kita masih mau menyangkal aja nggak mau Iya. percaya sama Tuhan, atau masih mendustai dia, melukai hatinya gitu, Dan- sekalipun nggak kelihatan secara Iya. fisik ya, tapi yang sangat powerful ya itu, kalau kita sekalipun nggak kenal secara fisik, kita tahu gitu loh, kalau emang kita intim sama Tuhan atau mendalami pribadinya, kita tahu kita lagi duduk nih, kita lagi sama Tuhan gitu. Iya, kan. dan itu yang kayak Merasakan. benar-benar bahagia banget ya. Maksudnya keadaan, apalagi keadaan saat ini tuh boleh banyak nggak pasti. Iya. Tapi saat kita tahu Tuhan itu bukan ada di mana, tapi Dia ada di dalam kita, Dia ada bersama dengan kita. Betul. Itu rasanya tuh benar-benar puas sekali gitu. Kita nggak perlu cari ya, sekalipun ya kadang kita butuh ya untuk kayak sayangnya sahabat kita, teman-teman kita, tapi percayalah gitu, mereka tuh nggak selalu ada sama-sama kita. Bahkan orang tua yang mengasihi kita aja nih, kayak Rifka ya kan, di sini kan rantau kan Rifka sendiri gitu ya, maksudnya Iya. mungkin dari kecil sampai kita gede gitu, orang tua kita bersama-sama kita, tapi bahkan orang tua yang sudah melahirkan kita pun nggak selalu bersama dengan kita. Tapi Tuhan tuh sanggup selalu ada, bahkan Dia tuh nggak pernah menyerah gitu, nggak pernah Dia menyerah. Makanya sampai kita tuh bisa ketemu momen dimana kita bisa merasakan kasihnya Tuhan yang benar-benar sungguh jadi jawaban, yang jadi kayak pas ketemu Tuhan, oh ini ya ternyata ini loh yang dibutuhkan gitu. Jadi kita kayak oh gitu ya. Jadi kita kalau ketemu Tuhan tuh jadi kesem-sem sendiri. Iya. Kayak ekspresinya itu kayak gimana ya? Emang benar kayak orang jatuh cinta ya. Iya benar. Iya benar kan? Kalau Maksudnya itu kita kasih benar-benar mama ya. ya itu, karena kita udah di kekosongan yang tadinya itu benar-benar kosong dalam ini udah keisi gitu Iya. kan. Enggak lagi, maksudnya kalau emang kita mau, maksudnya adalah bukan orang yang pergi lalu lalang, contohnya seperti Iya. pacar kita Iya. gitu. Itu bisa, atau sahabat kita, teman-teman kita, orang tua kita, itu kan bisa aja Tuhan ya. Itu kan bisa, maksudnya mereka pergi gitu kan. Tapi ya emang pribadi yang nggak pernah meninggalkan kita ya cuma Dia gitu. Ya, karena kita sadar kasihnya yang luar biasa itu, kita jadi dimampukan untuk terus memahami orang. Ya, untuk kayak kita kenapa sih ya, banyak hal yang membuat kita bisa down, kecewa, itu pasti karena apa yang kita lihat ya nggak sih? Iya. Nah itu poin keberapa tuh tadi, poin ketiga kali ya. Karena apa yang kita lihat gitu, banyak membuat kita bisa takut lagi gitu. Karena benar-benar apa yang kita lihat dengan mata kita gitu. Tapi ya dengan sadar gitu, kalau ada Tuhan gitu yang bersama dengan kita, itu tuh benar-benar membuat kita tuh benar-benar berharap lagi, benar-benar membuat kita tuh juga bisa percaya dengan orang di sekitar kita. Siapa kita bilang kita sudah ditolak, siapa bilang kita itu udah gak berharga cuma karena apa ya, masa lalu kita, karena latar belakang kita, karena keluarga kita. Padahal Dia selalu bilang kita berharga. Dia kasih hidupnya gitu kan. Aku jadi keinget lagi, Dia kasih hidupnya ya memang untuk kita orang berdosa gitu. Terus kenapa gitu kita malah menolak gitu, kita Iya. tidak menerima diri kita sendiri. Berarti kan sebenarnya kita juga lagi tidak menghargai gitu loh Iya. kematiannya di kayu salib untuk tebus dosa kita gitu. Dan semoga kasih setianya itu tidak dianggap murah ya. Iya. Karena ya Dia memang Bapa yang luar biasa, tapi Dia juga adalah tetap hakim yang adil gitu. Jadi jangan sampai kita juga memurahkan
anugerahnya, kasih setianya gitu. Apalagi kita menyepelekan. Iya. Karena ya sangat-sangat inilah kalau sudah kita sampai sepele gitu udah alarm berbunyi sama gitu. Iya, karena ya Tuhan itu nggak jauh, Tuhan itu dekat. Jadi dia bisa nggak sih ngerasa sedih, ngerasa berduka, bisa, karena dia adalah pribadi gitu. Dia sama, maksudnya ya dia serupa dan segambar dengan kita kan. Dia, Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Berarti kalau kita bisa ngerasa sedih, ngerasa sukacita, dia juga bisa merasakan itu gitu sih. Dan aku tadi melengkapi Rifka juga yang bilang oke, gagal, mungkin kita bisa ngerasa gagal ya, tetapi menyerah itu tidak boleh jadi pilihan. Karena sejatinya sebetulnya selama kita belum menyerah ya, selama kita belum ambil keputusan untuk stop menyerah ya, kita tuh belum gagal, tapi kita masih ada di dalam proses menuju kemenangan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Ya, semangat. semangat harus semangat dong. Karena jatuh dan bangun itu boleh aja terus menghampiri ya, tetapi pilihan untuk terus bangkit atau enggak itu ada di dalam diri kita. Ya, soalnya aku pernah baca juga kan itu di ayat firman ya kan. Iya. Di pokoknya itu kan maksudnya adalah juga kalau kamu jatuh sekali ya bangkit 2 kali. Kalau kamu jatuh 3 kali kamu bangkit 4 kali. Oke, aku ketemu di Amsal 24 ayat 16 ya. Bilang gini, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi udah 7 kali orang yang benar itu bisa jatuh gitu ya, tapi yang penting adalah ya ke-8 kalinya dan seterusnya dia mau terus bangun lagi gitu. Jadi bukan seberapa kali tentang banyaknya kita jatuh, tapi fokus aja ke seberapa kalinya kita mau terus bangkit dan nikmati setiap proses ya. Ya, jangan lupa kita tetap manusia, kita bukan Tuhan ya, oleh karena itu kita menuntut Tuhan ya, terus kuasa kita, karena selamanya kalau kita pakai kekuatan kita sendiri kita nggak akan pernah bisa sungguh-sungguh bisa bangkit. Yang ada bangkitnya tuh ya bangkit yang sementara aja, nggak benar-benar full gitu ya, nggak benar-benar capek sendiri. Iya, nanti ujung-ujungnya pasti kecewa lagi, capek lagi. Jadi kita capek di situ-situ aja, tapi benar-benar mau terus buka hati, pakai kekuatannya Tuhan. Mungkin ada yang bilang ya nggak segampang itu, tapi percayalah gitu, kalau kita benar-benar pakai kekuatannya Tuhan, semua itu jadi ringan. Makanya Tuhan bilang kuk yang aku pasang itu enak dan bebanku ringan. Jadi kalau kayaknya terasa susah banget, pasti ada beban daripada Tuhan. Cross check lagi ya. Jadi kesimpulannya, aku simpulkan ya Rifka. Jadi ketika kita lagi ngerasa jatuh, cek ya, kenali, gali, jangan disepelekan ya. Sebelum itu benar-benar terlalu lama. Yang pertama, cek dulu apa yang bikin kita jatuh. Bisa jadi karena kita lagi nggak intim sama Tuhan, kita lagi lupa sama kasih kita yang semula sama Tuhan. Gali, itu perlu digali, itu nggak bisa disepelekan teman-teman ya. Jadi benar-benar gali. Oke, setelah kita ketemu apa, ya udah lakukan gitu solusinya. Dan sekali lagi, gak bisa tanpa Tuhan. Semoga ini bisa membangun teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat ya. Dan kita sangat rindu sekali gitu ya, kalau kita boleh bisa bertemu dengan Tuhan yang terus jadi jawaban di saat kita ngerasa down gitu ya. Itu nggak pernah berhenti, sekali lagi, sampai kita benar-benar akhir hayat hidup kita, karena kita pasti akan selalu punya pertandingan. Kalau aku bisa, Elvira bisa, kenapa ya? Iya, kamu juga bisa. Teman-teman yang nonton juga pasti bisa. Dan bukan tentang, sekali lagi, bukan tentang Pedi Gunadarma, bukan tentang Elvira, bukan tentang Rifka, tapi tentang rencana Tuhan yang luar biasa gitu, buat kita semua, buat kalian semua juga gitu ya. Jadi semoga ini benar-benar memberkati teman-teman. Dan kalau teman-teman diberkati, jangan lupa untuk bagikan ke yang lainnya yang teman-teman rasa bisa butuh juga untuk mendengar ini. Dan tetap jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa tetap ikut ibadah raya di setiap hari Jumat dan Sabtu ada worship from home.
karena kita semua pasti akan sama-sama bangkit melalui setiap apa yang Tuhan sediakan melalui wadah ini. Dan jangan lupa juga untuk follow IG kita di PD Gunadarma_official. Oke, thank you teman-teman semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. God bless you. God bless you.